Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gigin Gentini Putri. Ini pertemuan pertama Dasar Desain Grafis kelas 10 untuk produktif RPL SMK 2 Cimahi. Ini aturan main untuk mata pelajaran Dasar Desain Grafis kelas 10. Yang pertama, mengisi daftar hadir pada jam yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengikuti pembelajaran online melalui Google Classroom. Yang ketiga, KKM dari mata pelajaran ini 75. Dan penilaian dari keseluruhan mapel dasar desain grafis ini berdasarkan kehadiran, pengerjaan, dan waktu pengumpulan tugas, sikap, serta mengikuti UTS dan ini KD mata pelajaran dasar desain grafis ada 12. Di sini teman-teman akan diajak bagaimana caranya untuk menentukan desain apa sih yang bagus atau bagaimana cara membuat desain. Dari awal-awalnya teman-teman dikenalkan unsur-unsur tata letak, dilanjutkan prinsip tata letak, nanti kita akan belajar warna dan lain-lain. Itu teorinya. Nanti kita akan belajar format gambar, scanning. Nanti teman-teman coba dari rumah untuk membuat gambar scan. Terus ada 2 materi tetap yaitu vektor sama bitmap. Nah, bagi teman-teman biasanya kita pakai Photoshop sama Corel, tapi berhubung sekarang lagi pandemi dan kemungkinan besar fasilitas yang ada di rumah Anda adalah HP, jadi kami akan sesuaikan dengan fasilitas yang Anda punya. Ya, dengan kondisi ini. Ini sebenarnya materi tambahan. Saya hanya ingin mengajak teman-teman yang baru masuk SMK 2 Cimahi dan khususnya jurusan RPL. Ini lulusan tahun 2017, teman-teman bisa lihat di sana RPL ada di mana sih posisinya? RPL itu ada di Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketika teman-teman ada di Teknologi Informasi dan Komunikasi, di sana angkanya 1.089.947. Ini angkanya tahun 2017. Nah, bayangkan sekarang tahun 2020 berarti udah hampir 3 tahun. Lulusannya akan bertambah banyak dan apakah Anda akan serius untuk belajar atau tidak? Karena posisinya sayang ketika 3 tahun Anda belajar RPL tapi Anda tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Saya harap dari sekarang tolong kita punya tujuan kita gimana caranya agar Anda 3 tahun tidak sia-sia dan silakan Anda memanfaatkan semua yang ada di SMK 2 Cimahi untuk belajar bagaimana cara Anda bisa mengetahui lebih dekat tentang apa itu rekayasa perangkat lunak. Intinya, kenapa diarahkan ke sana? Karena teman-teman bisa lihat di sini ada revolusi industri keempat yang kita bicara tentang bagaimana integrasi dunia online dan produksi industri. Nah, semua sekarang udah mengarah ke sana. Jadi kalau bisa teman-teman juga mau untuk mengarah ke sana karena kalau misalnya teman-temannya gaptek nanti kita susah untuk belajar. Ini berhubungan dengan ini materinya dibuat 2017 ya 2017. Nah, di sini ada 35% keterampilan dasar akan berubah di tahun 2020. Nah, bayangkan 2 miliar diprediksi pada tahun 2017 akan kehilangan pekerjaan. Sekarang udah pandemi nih posisinya. Kalau udah pandemi udah tahu kan banyak yang di PHK cuman gara-gara tempatnya udah agak susah nih dimasukin untuk bekerja. Nah, teman-teman coba bayangkan ketika teman-teman di RPL sebenarnya ini industri atau ini pelajaran yang cukup luar biasa karena teman-teman cukup diam di rumah tapi teman-teman bisa bekerja. Ya. Silakan dipikirkan matang-matang karena anak SMK itu pilihannya cuma 3, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa bekerja, bagus. Nanti berarti kerja di perusahaan orang. Melanjutkan berarti nanti kuliah. Atau berwirausaha, teman-teman tinggal bikin perusahaan. Ini skill yang dibutuhkan. Kenapa saya munculkan data ini? Karena teman-teman kalau di dasar desain grafis juga posisinya harus memiliki kemampuan-kemampuan ini. Ada information media and technology skill, ada life and career skill, ada learning and innovation skill, ada effective communication skill. Information media and technology skill ini yang sekarang teman-teman lagi pelajarin di RPL. Jadi teman-teman belajar tentang teknologi dan lain sebagainya. Life and career skill teman-teman bisa dapatkan ini di organisasi. Learning and innovation skill. Ini kemauan Anda untuk selalu mencoba dan mencoba, kreatif untuk mencari tahu banyak hal, menyelesaikan banyak masalah dan lain sebagainya. Dan effective communication skill. Ini jangan takut sama bahasa Inggris, belajar aja. Nah, kebutuhan desain saat ini. Desain grafis banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan.
Kalau misalnya sekarang teman-teman pegang gadget, berarti teman-teman sebenarnya salah satunya pakai penerapan dari desain grafis. Di sini ada 5 hal, ada branding, konsultan, advertising, perusahaan, game, software house, sama production house. Kalau teman-teman ada di branding konsultan, berarti kita akan memberikan saran untuk perusahaan lain bagaimana caranya agar dia bikin logo, bikin tampilan, bikin desain kemasan itu bagus untuk memasarkan produk dari perusahaan itu. Nah, kalau di advertising berarti kita masarin produknya nih. Nih, gimana nih caranya biar produk ini bagus nih. Nah, kalau di perusahaan game, ya teman-teman tahu sendiri kalau yang suka main game, bikin aset game, bikin modeling, bikin tampilannya, nanti kita publish, bikin banner, bikin logo, terus kita share ke orang-orang gimana caranya biar orang-orang mau main game kita. Software house itu sama kayak kalau kalian buka HP, terus kalian ngebuka, terus kalau back itu tombolnya kemana, terus next itu tombolnya kemana, terus habis kayak gitu yang enaknya kita pakai warna apa sih buat bikin software. Itu kalau misalnya teman-teman udah sering pakai HP, pasti tahu, ih ini menilier pisannya si aplikasinya, atau misalnya wah ini enak banget nih pakainya. Nah, itu nanti kita belajar di desain grafis untuk software house. Nah, ada lagi desain grafis untuk production house. Kalau teman-teman lihat film, animasi, dan lain sebagainya, dari awal mereka bikin, dari awal mereka merencanakan skenario, sampai mereka selesai, dipublish, bikin banner, di-share ke orang-orang, gimana caranya orang-orang mau untuk menonton. Nah, teman-teman belajar desain grafis di sana. Kita mau belajarnya di mana? Sebenarnya kita akan lebih mengarah ke perusahaan software development house. Karena yang lainnya akan kita jadikan dasar untuk inputan-inputan, karena desain itu kan subjektif ya. Jadi teman-teman, kita akan pakai banyak ilmu dari banyak tempat, dan kita akan masukkan software yang bagus untuk dipakai orang. Ini kebutuhan saat ini, saat pandemi. Teman-teman udah tahu banyak orang yang di PHK cuman gara-gara mungkin perusahaannya tidak bisa survive dalam kondisi pandemi. Tapi teman-teman bisa lihat di list perusahaan-perusahaan yang pada saat pandemi mereka bahkan membuka lowongan kerja. Nah, hampir semuanya perusahaan ini mereka menggunakan aplikasi untuk tetap survive di kondisi ini. Saya tunjukkan ada banyak lowongan kerja untuk ini yang saya dapat, tapi teman-teman bisa searching banyak. Sekarang itu arahnya ke digital content creator. Even kalian bikin software, kalian juga mesti publish kan. Even kalian bikin film, kalian mesti publish. Even kalian mau jadi YouTuber, kalian mesti publish. Nah, teman-teman semua, gimana caranya teman-teman mau dibayar tuh? Di tengah-tengah ada kalian maunya jadi beginner, intermediate, pro, atau expert. Dan setiap posisi itu kita punya bayarannya masing-masing. Baik itu per word, per hour, atau per day, atau per month. Itu tergantung Anda maunya. Nah, ini materi dasar desain grafis untuk 1 tahun. Semester 1 kita akan belajar unsur tata letak, prinsip tata letak, scanning, dan vektor. Semester 2 kita bitmap, dan nanti akan disatukan antara vektor dan bitmap. Software yang digunakan untuk dasar desain grafis itu kita punya scannernya kita pakai Cam Scanner, vektornya Sketchbook. Terus untuk aplikasi foto kita pakai Picasa, teman-teman bisa download di App Store. Di App Store. Ya, di Play Store. Nah, selanjutnya ini, karena kita pakai Google Classroom, teman-teman pastikan jangan lupa untuk turn in ke assignment, dan kalau sudah nanti mark as done. Karena kalau misalnya itu nggak diklik, nanti posisinya berarti kalian sebenarnya tidak mengikuti semua prosesnya dengan baik. Jadi pastikan turn in sama mark as done ya. Kalau ada pertanyaan silahkan add private comment. Ada sumber tambahan jika kalian kebingungan dengan cara menggunakan Google Classroom, silahkan kalian klik link yang ada di sana. Ini ada quote dari Albert Einstein. Anda baru kan di pemrograman? Nah, orang yang tak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jadi, teman-teman cobain. Cuman saya tambahin lagi quote-nya nih. Tapi salahnya jangan keseringan, berarti itu mah namanya nggak pernah belajar dari pengalaman. Oke, teman-teman jika ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman bisa menghubungi saya via Google Classroom. Nomor saya sudah ada di WhatsApp, di grup, kalau nggak salah grup kimia sudah ada. Nanti cari aja Gigin. Terus nanti bisa via WhatsApp atau Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.